Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik terus ya. Hari ini kita akan belajar bersama Miss Wulan. Tapi hari ini Miss Wulan ditemani dengan satu teman kita. Siapa ya teman kita? Yuk kita kenalan. Nah ini dia teman kita. Halo Jos. Halo Miss Wulan. Nah Jos, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Begitu ya. Oke, kira-kira bisa jelasin nggak kamu Sulan dan teman-teman apa itu teks lisan? Bisa dong. Yuk teman-teman, kita belajar bersama Josh. Teman-teman, kalian tahu tidak teks lisan itu apa? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, tahu tidak? Menyimak itu artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan ataupun dibicarakan. Nah teman-teman, George akan membacakan sebuah bacaan. Bacaannya terdiri dari 4 kalimat. Dengarkan baik-baik ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda, hingga kudapan seperti getuk. Nah, itu tadi adalah bacaannya. Kira-kira kalian tahu tidak kalimat pertanyaannya ada di awal atau di akhir paragraf? Ya, tepat sekali. Ada di awal paragraf atau di awal bacaan. Tentang apa sih ceritanya? Ya, tentang makanan tradisional Indonesia yang mampu menarik wisatawan. Jadi, kita bisa dapatkan gagasan pokoknya, yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya, yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan, itu yang pertama. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Sedangkan gagasan pendukung yang ketiga adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Ya, jadi tadi kalimat utama ada di kalimat utama yang kita simpulkan sebagai gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat 2, ketiga, dan keempat ya. Nah, gagasan pendukung itu diambil dari kalimat pendukung. Itu ya teman-teman ya. Sekarang coba ya, George akan bacakan sebuah cerita atau sebuah bacaan. Nanti kalian catat gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Oke teman-teman? Siap ya? George akan bacakan sebuah paragraf berjudul Gado-gado, salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Paragraf yang pertama ya. Kalimat pertama. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Kalimat kedua. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur yang disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Kalimat yang ketiga, hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Nah, itu tadi adalah paragraf yang pertama. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua ya. Kalimat yang pertama. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan berbagai makanan khas daerah lain, seperti lotek dari Jawa Tengah atau pecel
dari Jawa Timur. Kalimat yang kedua, bedanya bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur seperti halnya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran. Gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Itu adalah paragraf kedua. Paragraf ketiga, tidak ada yang tahu persis, ini kalimat pertama ya, ulangi. Tidak ada yang tahu persis asal muasal sajian unik ini. Kalimat yang kedua, akan tetapi sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Kalimat yang ketiga, asal usul nama pun nampaknya senasib dengan asal muasalnya. Kalimat keempat, asal kata gado-gado tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kosakata dengan bahasa Betawi. Kalimat yang terakhir, meskipun demikian, nampaknya keberadaan makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa, misalnya bahasa gado-gado yang berarti bahasa campur aduk. Nah, sekarang tugas kalian mencari gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks yang Jos bacakan ya. Jadi kalian bisa buka buku pena halaman 52. Di sana ada peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian boleh tuliskan di sana. Misalkan tidak cukup, kalian bisa kerjakan di buku tulis latihan tematik. Ya teman-teman ya. Ingat, jika masih kesulitan, langsung tanyakan ke guru kita. Siapa guru kita? Ya, Pak Anton dan Miss Wulan. Oke? Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.